Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukahar, asal sekolah dari SMK Negeri 4 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Malang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan uji kinerja pada proses pembelajaran mata pelajaran teknik jaringan berbasis luas dengan KD, mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki permasalahan pada jaringan nirkabel. Besar harapan saya atas saran dan masukan demi perbaikan kinerja saya pada proses pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita di hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran teknik jaringan berbasis luas untuk pertemuan keempat. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya masih dalam seri jaringan nirkabel. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada saat pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, dan kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan salah satu anak pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi hari ini mohon maaf, mohon izin Bapak tidak menggunakan masker ya. Jangan takut kalian terkena COVID, karena sebelum kita melakukan pembelajaran Bapak sudah melakukan tes swab terlebih dahulu. Tidak Bapak ya? Ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Tapi sebelum itu akan Bapak absen dulu siapa-siapa siswa yang masuk pada pembelajaran Bapak hari ini. Al-Farenzi, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Muhammad Sadam, Hadir, Pak. Naufal Rajwa Robbani, Hadir, Pak. Tigas, Hadir, Pak. Warnensi. Hadir. Oke, semuanya lengkap. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran Bapak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya kemarin di pertemuan sebelumnya? Jaringan nirkabel, Pak. Jaringan nirkabel. Di jaringan nirkabel itu kita sudah belajar apa kemarin? Ada standar, ada topologi jaringannya. Nah, untuk standarisasi dari jaringan nirkabel, kemarin standarisasinya apa nih? Waktu itu ada standar IEEE 802.11, 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC. Oke, itu betul ya. Berarti kemarin kita sudah belajar standarisasi jaringan nirkabel. Ada standarisasi jaringan nirkabel 802.11, 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, dan terakhir 802.11AC. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar bentuk-bentuk dari jaringan nirkabel. Ayo, siapa yang berani jawab bentuk-bentuk dari jaringan nirkabel? Nah, boleh, silakan.
ada point to point, terus ada slot, lalu ada point to multi point dan infrastruktur. Nah, betul ya. Jadi kemarin juga kita sudah mengenal bentuk-bentuk dari jaringan nirkabel. Ada jaringan EVO, ada jaringan infrastruktur, kemudian ada jaringan point to multi point, dan ada juga jaringan point to point. Betul ya, ada 4 ya. Oke, cukup. Nah, untuk materi hari ini ada syarat-syarat yang perlu Anda kuasai sebelum kita masuk ke mengevaluasi permasalahan jaringan. Apa itu syarat-syarat materi yang perlu Anda kuasai? Yang pertama adalah Anda sudah bisa mengkonfigurasi IP address. Itu syarat utama. Kenapa seperti itu? Karena pada saat nanti mengkonfigurasi dibutuhkan konfigurasi IP address. Kemudian syarat kedua adalah kalian mengenal standarisasi dari jaringan wireless. Kemarin sudah kita bahas. Yang berikutnya kalian mengenal dari bentuk-bentuk standar mengenal bentuk jaringan nirkabel. Itu syarat-syarat yang harus Anda kuasai dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini, mengevaluasi permasalahan jaringan. Pada persepsi kita akan belajar mengenal dulu ya, mengenal dari perangkat jaringan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ini. Apa ini? Access point. Ini yang Bapak pegang itu access point indoor atau outdoor. Ini access point indoor. Access point indoor itu dia hanya bisa ditempatkan di dalam ruangan, tidak bisa ditempatkan di luar ruangan. Beda halnya dengan ini yang Bapak pegang sekarang. Ini adalah access point outdoor. Bisa ditempatkan di luar ruangan. Bisa kehujanan, bisa kepanasan, tidak masalah. Untuk konfigurasi ini bagi seorang pemula biasanya akan mengalami kendala ya. Tidak langsung serta-merta ketika kalian contohnya kalian sebagai pemula mengkonfigurasi langsung betul, langsung benar. Pasti akan mengalami kendala-kendala pada saat mengkonfigurasi ini. Betul kan ya? Oke. Jadi nanti akan ketemu masalahnya pada saat nanti kalian akan mengkonfigurasi akses point. Tentunya pada saat kalian mengkonfigurasi akses point, kalian akan mengalami kendala permasalahan pada saat melakukan kegiatan tersebut. Gitu ya. Kenapa Bapak di sini tampilkan sebuah gambar? Sebuah gambar motivasi kalau Bapak bilang di situ. Yang di tahap pertama, di tanggal pertama itu ada kalimat I can do it, I can do it atau akan do it. I cannot do it, gitu ya. I cannot do it. Saya tidak dapat melakukan itu, betul ya? Tidak dapat melakukan itu. Yang terpintas di kalian ketika kalian mengalami masalah kendala itu, yang tidak berjuang untuk berusaha memecahkan masalah, maka dia akan stagnan di situ. Tapi ketika kalian berusaha untuk memecahkan masalah, maka akan timbul pertanyaan lagi, I want to do it. Saya ingin melakukan pemecahan masalah tersebut. Saya ingin melakukan itu, to do it, gitu ya. Melakukan itu. Maksudnya apa? Ingin melakukan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada how do I do it? Bagaimana ketika Anda sudah punya keinginan untuk melakukan pemecahan masalah, kemudian apa? How? Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Terus akan bertahap kembali, kemudian lanjut. Saya akan mencoba. I'll try to do it. Saya akan mencoba bagaimana cara memecahkan masalah
Dengan mencoba kita dapat memecahkan masalah tersebut dan kita akan bisa memecahkan masalah tersebut. Ketika kita sudah bisa memecahkan masalah tersebut, kita yang dihasilkan pertama kali kita akan senang, betul kan? Kita akan mampu mengatasi masalah tersebut dengan benar. Itu ya. Ini pun nanti mungkin akan terjadi ketika kalian sudah bekerja di luar sana. Masalah-masalah pada saat Anda bekerja di lingkungan perusahaan, ketika Anda berusaha kemudian Anda yakin bisa memecahkan masalah tersebut, Anda mungkin bisa mendapatkan hasil yang memuaskan atau prestasi yang memuaskan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah kalian mengamati tayangan video pembelajaran dan membaca bahan ajar serta modul mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan bahan ajar digital melalui Google Classroom, siswa dapat mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel dengan benar dan percaya diri. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan membaca bahan ajar digital melalui Google Classroom, siswa dapat mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel dengan cermat dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kegiatan praktek dan membaca lembar kerja peserta didik, siswa dapat memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah melalui kegiatan praktek dan membaca lembar kerja peserta didik, siswa dapat menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel dengan cermat dan bertanggung jawab. Itu tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita capai. Kemudian ada kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Capaian pertama adalah mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Di sini kalian nanti akan bisa mendiagnosis permasalahan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Yang kedua adalah mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian capaian ketiga memperbaiki permasalahan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Kemudian yang keempat yaitu menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel. Materi-materi pada pembelajaran kita hari ini, kalian akan belajar mengenal perangkat dari jaringan nirkabel. Perangkat-perangkatnya apa aja yang terlibat pada konfigurasi jaringan nirkabel, nanti kita bahas di materi pertama. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Di sini nanti kita akan belajar mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel access point. Kemudian di materi selanjutnya adalah permasalahan jaringan nirkabel. Ketika kita mengkonfigurasi access point, mungkin nanti kita akan menemui kendala permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat konfigurasi. Kemudian yang terakhir adalah pengujian hasil perbaikan jaringan nirkabel. Nah, metode pembelajaran kita hari ini, model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Itu pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi pada saat konfigurasi. Kemudian pendekatan scientific dan tipek. Pendekatan tipek itu adalah pendekatan technological, pedagogical, content, dan knowledge. Artinya ketika saya menggunakan pendekatan ini, kalian akan menggunakan kombinasi pembelajaran
tatap muka seperti ini, kemudian juga menggunakan Classroom atau Google Classroom. Metode yang Bapak gunakan, metode dan penilaian nanti, yang pertama adalah observasi. Observasi ini nanti Bapak akan lakukan ketika kalian praktek. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Nanti kita akan bikin kelompok, masing-masing kelompok 2 anak untuk mengkonfigurasi akses point. Kemudian setelah Anda diskusi mengkonfigurasi, nanti salah satu kelompok diwakilkan untuk melakukan presentasi di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada soal ya. Soal pretest sebanyak 5 soal. Ya, 5 soal, silahkan dibuka. Linknya sudah Bapak berikan di web ya. Di web atau di web WhatsApp grup TJBL, silakan dibuka link dari soal pretest untuk TJBL. Jumlah soalnya ada 5 ya, 5 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Klik yang mana? Udah? Udah. Oke, ini sudah masuk ya soal pretest kalian, jawaban pretest kalian. Ada 10 siswa yang sudah menjawab soal pretest. Di sini sudah kelihatan, sudah menyerahkan 10 siswa. Kemudian diberikan ke 21, maksudnya itu ada siswa dari absen 1 sampai dengan absen 21 yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih kalian sudah mengerjakan soal pretest dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi mengenal perangkat dari jaringan komputer. Yang pertama adalah materi akses point. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari akses point. Di sini ada akses point model Linksys ya, model Linksys. Salah satu bentuk dari akses point ini ditempatkan di indoor ya, namanya akses point indoor. Jadi kalau akses point indoor itu akses point yang ditempatkan di dalam ruangan, pun maksimal sinyalnya, kekuatan sinyal dari akses point indoor itu hanya 100 meter. Lewat dari 100 meter itu sinyalnya akan melemah. Kemudian ada akses point outdoor. Nah, ini akses point outdoor ya yang Bapak tunjukkan. Ini akses point outdoor ini ditempatkan di luar ruangan, tahan terhadap cuaca, karakteristiknya ya. Kemudian kekuatan sinyalnya bisa lebih dari 100 meter, lebih dari akses point indoor yang tadi. Kemudian ada WLAN adapter. Gambar dari WLAN adapter itu seperti ini. Buat apa itu WLAN adapter? Dipakai oleh komputer klien untuk menerima dan mentransmisikan sinyal wireless. WLAN adapter ini merupakan tambahan bagi perangkat komputer atau laptop yang dia tidak mengadopsi atau tidak mengadopsi WLAN adapter. Biasanya digunakan pada PC atau pada laptop yang tidak ada adapter WLAN-nya. Kayak contoh semacam punya laptopnya Tigas ya. Laptop Tigas itu WLAN-nya tidak bisa digunakan, maka dia butuh perangkat WLAN adapter tambahan untuk menangkap sinyal wireless. Kemudian ada antena. Nah, ini semacam antena parabola ya, namanya antena grid. Merupakan salah satu antena WiFi yang
popular yang biasa digunakan di ruangan. Kemudian sudut pola pancarannya, antena ini lebih fokus pada titik tertentu sesuai dengan pemasangannya. Berikutnya adalah ada antena sektoral, biasanya digunakan pada koneksi jaringan point to multi point. Kemudian dia bisa menampung lebih dari klien sejumlah 5 klien. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara mendiagnosis permasalahan dari jaringan nirkabel. Biasanya pada saat kita mengenal akses point, banyak sekali faktor-faktor penyebab pada saat kita mengalami kendala konfigurasi. Yang pertama adalah penyebab pertama itu tegangan listrik. Tegangan listrik yang diberikan PLN itu kadang naik turun. Ya. Tegangan yang naik turun itu bisa menyebabkan perangkat akses point ini akan cepat rusak. Ya. Kemudian apa? Mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Matinya itu ada penyebabnya. Bisa jadi kalau misalkan kita menggunakan akses point yang di outdoor, itu gangguan petir itu menjadi penyebab utama akses point outdoor itu mengalami kerusakan atau mati. Bisa juga karena angin kencang, bisa juga karena pemakaian yang sudah lama. Itu pemakaian lama itu biasanya akses point dia masalahnya pada sinyal yang diberikan itu tidak terlalu kuat. Kemudian ada gangguan pada perangkat software, penyebabnya bisa jadi di kliennya itu belum diinstalkan driver dari VLAN-nya. Bisa jadi juga konflik IP. IP-nya sama dengan IP yang dikonfigurasi dari akses point-nya. Permasalahannya kemudian kita bisa mendeteksi. Yang pertama adalah contoh di sini jaringan lambat. Nah, jaringan lambat itu penyebabnya apa? Di sini bisa jadi banyak yang menggunakan. Maka solusinya di situ adalah batasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth manajemen. Kemudian apa? Lupa password. Ini yang kadang kita sering lupa ya. Sering lupa pada saat kita mau login ke password atau access point, kita lupa passwordnya. Jika kita lupa password, kita bisa mereset access point tersebut ke pengaturan semula sehingga dapat diatur password baru lagi. Kemudian lupa mengatur IP address, biasanya yang kita lupa juga seperti itu. Maka ketika kita lupa, mendingan kita gunakan IP DHCP agar IP address yang diterima itu tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Selanjutnya adalah wireless network adapter terdisable. Bisa jadi ini faktor kesengajaan, bisa jadi karena faktor lupa. Maka ketika ada masalah wireless network adapter terdisable, kita bisa menenablekan wireless adapter tersebut agar laptop bisa mendeteksi jaringan wireless yang ada. Nah, untuk pengujiannya, ketika kita sudah memperbaiki, sudah menemukan masalahnya, pengujiannya ya adalah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana memeriksa konfigurasi dari IP yang kita lakukan. Untuk memeriksa konfigurasi IP, kita gunakan perintah IP config, yaitu untuk memeriksa dan menampilkan informasi konfigurasi dari IP address. Bisa jadi atau bisa juga dengan cek koneksi jaringan, yaitu gunakan perintah ping untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap koneksi jaringan. Oke, sebagai tugas hari ini Bapak akan membuat sebuah kelompok kecil untuk kalian berdiskusi dan mengkonfigurasi access point. Kelompoknya untuk satu kelompok masing-masing 2 anak ya. Nanti Ningsih sama Tigas, jadi yang tempat duduknya berdekatan itu jadi satu kelompok. Ningsih sama Tigas
kemudian Sadam sama Noval, dan selanjutnya jadi yang belakang pun nanti satu kelompok 2 anak ya. Tugasnya adalah kalian mengkonfigurasi desain jaringan kabel menggunakan akses point TP-Link seri TLWA801ND. Ya. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi itu yang jelas kalian harus menyediakan laptop ya. Laptop untuk mengkonfigurasi akses point. Kenapa di situ ada 2 laptop? Yang pertama laptop klien untuk menguji koneksi dengan akses point. Yang kedua adalah akses point tentunya. Cukup 1. Hasil yang diminta adalah akses point dan klien dapat saling terhubung dan dapat berkomunikasi serta berbagi file data. Oke, jadi praktek hari ini kita belajar mengkonfigurasi akses point. Tentunya ketika nanti pada saat Anda mengkonfigurasi mungkin akan mengalami kendala pada saat konfigurasi. Silakan bentuk kelompok, masing-masing kelompok ambil akses point. Ambil akses poinnya dan adaptornya diambil juga. Masing-masing kelompok ambil 1 aja, nggak usah ambil 2 ya. Cari yang bagus dong. Ini udah sampai masuk ke setting ini akses point. Ada masalah nggak? Yang pertama gimana Pak? Belum ya? Cairkan dulu ya. Coba. Nah, sampai mana? Sampai Sudah bisa belum konfigurasi IP-nya? Nah, ada masalah nggak ini? Oke. IP-nya mana IP-nya? Itu tadi udah dimasukin. Nah, di ping ke akses point 192 168 0254. Nah, yuk. Coba masalahnya di mana? Kenapa muncul? Apa itu? Is not recognized. Yo. Silakan dicari ya masalahnya. Sudah selesai belum? Belum Pak. Kenapa masalahnya? Ini sudah di-reset belum? Sudah, Pak. IP-nya? Ya. Akses point-nya IP-nya berapa? IP default-nya berapa? 192 168 054 kan? Nah, maka di sini kamu setting IP-nya juga di sini. Nah, yang atas. Nah, itu double klik. Nah, setting IP-nya 192, coba ketikkan 192 168 0, terserah kamu belakangnya berapa. Nah, udah klik OK aja. Nah, OK lagi. Nah, coba sekarang di cek koneksinya ya, gunakan perintah ping masuk command prompt. Windows R, CMD. Nah, ping ke sana IP-nya 0254 ya. Nah, itu sudah bisa komunikasi dengan sana, tinggal kamu konfigurasi, masuk ke browser. Kan IP dari access point. Nah, loginnya admin, usernya admin. Nah, oke lanjut ya. Nah, coba ping. Ini ping ke mana? Access point ya. Oke. Nah, ayo. Apa masalahnya? Kenapa di ping ke access point dia request time out? Coba lagi di set IP-nya. Dia sudah di reset atau belum? Ini tadi Pak masalahnya gara-gara Masalahnya apa? saya IP-nya disamain. IP-nya samain, maksudnya IP laptop sama dengan IP ini. Iya. Iya, pasti bentrok lah. Harus beda. Oke, berarti IP ini berapa tadi? 192.168.0.21. Oh, 21. Oke, berarti antara ini dan ini udah connect ya. Udah. Berarti sekarang kamu tinggal konfigurasi ini. Masuk ke browser. Browser. Ya.
Oke, ketikkan IP dari ini 192 198.0.254. Enter. Oh, Nah, kan masuk tuh username-nya. iya. Sesuaikan dengan yang ada di access point. Username-nya di sini admin, password-nya admin. Nah, itu. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan cara men-setting akses point dan menghubungkannya, men-setting akses point dari laptop dan dijadikan akses point. Untuk langkah yang pertama itu kita harus reset akses point dulu. Caranya itu di sini ada lubang kecil. Nah, di lubang kecil ini kita masukkan jarum atau ballpoint. Nah, indikator jika akses point ini sudah di reset, itu semua lampunya menyala. Langsung aja kita ke konfigurasinya. Yang pertama kita ke network and service center. Kita ping 192 08168 0.254. Di sini permasalahan ini terletak pada konfigurasi IP-nya. IP address. Jadi konfigurasi pada akses point-nya 254, namun konfigurasi pada Tidak boleh laptopnya sama. sama. Jadi Ya, untuk harus berbeda. agar nyambung itu harus berbeda dari 254 ya. 254 di bawah. Jika sudah ada muncul indikator reply from 192 168 ini tandanya sudah terhubung dengan akses point. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke untuk setting akses point-nya. Caranya kita ke browser, kita ketik IP yang ada di Akses point-nya 192.168.0.254. Di sini kita dapat men-setting juga untuk SSID ini Bebas. akan menjadi nama dari WiFi kita. WiFi-nya. Nah, untuk regionnya kita pilih Indonesia, tapi sebelumnya pilih regionnya dulu agar tidak Supaya nggak ganti lagi. Nah, untuk wireless security modenya bisa Bisa. ke most secure atau ke no security. No secure. Nah, untuk ke most secure itu bisa disetting juga passwordnya. Di sini password saya Tim 3 Jaya. Habis itu kita ke next saja. Nah, untuk DHCP servernya ini kita enable biar nanti untuk klien yang dapat diakses langsung dapat IP-nya secara otomatis. Next. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik finish saja. Oke. Sampai sini. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiga Sayang Saputra dan Arsi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil konfigurasi akses point yang telah saya diskusikan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengoneksikan dari klien laptop ke akses point SMK Negeri 4 Jakarta. Karena tidak terkoneksi, mungkin ada kesalahan di Konfigurasi IP-nya. konfigurasi IP-nya. Di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengoneksikan dari klien laptop ke akses point SMK Negeri 4 Jakarta. Sabar, mungkin agak delay.
dan kita akan lihat apakah laptop sudah mendapatkan IP-nya atau belum. Nah, dan di sini laptop sudah mendapatkan IP servernya. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 yang beranggotakan saya, Warningsi, dan juga Tiga Sayur Saputra atas presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup 2 kelompok saja yang maju presentasi karena waktunya mungkin tidak cukup untuk mengakomodir semua presentasi ke depan. Tapi secara keseluruhan dari 2 kelompok yang maju itu sudah bisa mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada saat mereka mengkonfigurasi jaringan. Oke? Jadi hari ini ada yang perlu Bapak sampaikan. Artinya ketika kita menjumpai sebuah masalah pada saat konfigurasi jaringan nirkabel, maka kita harus runut dulu permasalahannya di apa. Runut dari paling awal, dari yang paling awal, apakah itu dari kabel, apakah itu dari segi drivernya, ataukah dari segi konfigurasi IP address-nya. Itu ya. Kemudian kalian coba kerjakan soal tes sebanyak 5 soal. Linknya sudah Bapak kirimkan via grup ya. Grup TGBL, jumlah soalnya 5, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke? Silakan kerjakan. Nah, langkah selanjutnya silakan Anda kerjakan soal evaluasi, soal tes evaluasi sebanyak 10 soal. Nanti dikerjakan di rumah ya. Habis maghrib Bapak coba cek, kalian harus sudah mengumpulkan, sudah mengerjakan semua soal sejumlah 10 soal tes evaluasi. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah ada 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Untuk itu, sebagai penutup hari ini, silakan salah satu anak untuk pimpin doa penutup hari ini. Silakan. Baik, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, alhamdulillah baca kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa tetap untuk dipatuhi protokol kesehatan ya. Bapak cukupkan.